Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fassalawatu rabbihi wa salamu alaih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatal iman hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan serta keimanan dan selalu memberikan kepada kita limpahan nikmat yang tak terhingga di dalam kehidupan kita, kepada diri kita dan keluarga kita, orang-orang terdekat dan orang-orang tercinta dengan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah dan termasuk orang-orang yang pandai menggunakan nikmat Allah dengan ketaatan dan amal saleh kepadanya. Aturkan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwatal iman, hafizakumullah. Kembali pada sore ini akan kita lanjutkan pembahasan sebuah kitab yang membahas tentang amalan ringan namun memiliki pahala yang sangat tinggi dan sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar dan ilmu yang bisa mengawal hari-hari kita dan ilmu yang bisa membuahkan amal dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya ilmu yang kita pelajari adalah untuk kita amalkan, untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sehingga ilmu itu akan menjaga dan memberikan cahaya dalam hidup kita. Pada pembahasan sore kemarin kita sudah sampaikan di antara amalan ringan yang memiliki pahala besar dan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah, di antaranya adalah berwudu kepada Allah, bersuci di dalam kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma min muslimin yatawadda'ul wudu'a, ma min muslimin yatawadda'u fayuhsinu wudu'ahu thumma yakumu fayusalli raq'ataini muqbilun alaihima biwajhihi aw biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Tak seorang di antara kaum muslimin, tak seorang pun dari kaum muslimin yang berwudu dan menyempurnakan wudunya dan kemudian dia berdiri melaksanakan salat 2 rakaat penuh dengan khusyuk, maka wajib baginya surga. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man tawadda'a fayusbiul wudu'ah, orang siapa yang berwuduk dan menyempurnakan wudunya kemudian dia berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, maka akan dibukakan baginya pintu surga yang 8 dan masuk dari pintu mana yang dia sukai. Di dalam hadis yang lain, keutamaan dalam sebuah ibadah yang ringan namun memiliki kelebihan dan pahala yang besar, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Nabi SAW bersabda, raq'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita lakukan sebelum salat subuh maka itu jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Keutamaan 2 rakaat sebelum subuh adalah lebih utama dari dunia dan seisinya, maka tentu bagaimana dengan keutamaan salat subuh itu sendiri.
Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain yang menyatakan keutamaan mendirikan salat subuh. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shallal isya'a fi jama'atin, faka'annama qama nisfal laili." Barang siapa yang melaksanakan isya berjamaah, maka dia seperti orang yang mendirikan separuh malam. Wa man shallas subha fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah di rumah Allah, faka'annama shallal laila kullah, seperti orang yang mendirikan malam, ya satu malam suntuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah amalan ringan bagi orang yang Allah ringankan, dan tentu kita berharap Allah mudahkan kita di dalam kehidupan ini untuk bisa mengamalkan amalan-amalan mulia tersebut. Kemudian kita bahas di antara amalan yang sangat ringan dan memiliki ketinggian di sisi Allah, derajat yang sangat tinggi, seperti yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bi kathratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah." Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, maksudnya di dalam ibadah salat. Sesungguhnya tidaklah engkau sujud satu kali karena Allah, maka kecuali Allah akan angkat derajatmu di sisinya, dan Allah akan hilangkan bagimu satu dosa. Ini keutamaan di dalam bersujud kepada Allah di dalam salat kita. Kita bahas di antara amalan ringan namun memiliki pahala yang besar adalah melaksanakan salat jenazah yang merupakan hukumnya sebagai fardu kifayah. Nabi SAW bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalliya falahu qirat." Barang siapa yang melaksanakan salat jenazah, maka baginya satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan kana lahu qiratan. Barang siapa yang melaksanakan salat kemudian dia mengikuti jenazah tersebut sampai ke kuburannya, maka baginya 2 qirat. Wa qila wa man qiratan, qala mithlul jabalainil azimaini. Yaitu apa yang dimaksud dengan 2 qirat? Yaitu 2 bukit besar yang luar biasa sisi fisiknya, keutamaannya. Artinya ada hadis lain yang mengatakan bahwa 1 qirat itu sama dengan sebesar bukit Uhud. Adapun 2 qirat adalah 2 kali lipat bukit Uhud. Maka bagi kita saudara-saudari rahimakumullah, jika di masjid di daerah kita atau di tempat kita ataupun di mana kita berhenti, di situ ada jenazah yang ingin disalatkan, maka jangan tinggalkan kebaikan itu. Keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah. Atau ketika saudara-saudari semua untuk melaksanakan ibadah umrah, ya, kemudian berada di Mekah dan Madinah, maka jangan buru-buru untuk melaksanakan salat sunnah setelah salat fardu. Tunggulah sementara waktu sejenak pengumuman akan ada jenazah yang akan disalatkan. Maka jangan lewatkan pahala-pahala itu tanpa kita sadari bahwa itu sangat rugi kalau seandainya pahala itu tidak kita kejar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pahala yang sangat tinggi nilainya adalah seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amal yang dilakukan oleh anak Adam, cucu Adam, maka dilipat gandakan Allah. Al hasanatu asyru amthaliha. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan, illa shaum, kecuali ibadah pala puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Sesungguhnya ibadah puasa itu, hadirin hadirat, adalah milikku, kata Allah, dan saya akan memberikan balasan kepadanya. Yada' syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan keinginan makan, ya, keinginan minum, keinginan mendatangi keluarganya karena ingin mendapatkan pahala di sisi Allah. Meninggalkan itu semua padahal itu adalah hal yang halal. Perkara-perkara yang halal ditinggalkan karena Allah, maka di sini Allah memberikan sebuah ganjaran, aku yang bisa memberikan, aku yang akan membalasi apa yang mereka lakukan itu. Lis-shaimi farhatan, dan bagi orang yang berpuasa itu memiliki 2 kegembiraan. Farhatun 'inda fitrih,
gembira ketika ingin berbuka. Luar biasa gembiranya, berapa belas jam dari pagi hari sampai kita tunggu sampai maghrib masuk, ya penuh dengan perjuangan, ya tingkat panas yang luar biasa. Mungkin kita bekerja dan banyak hal sehingga rasa letih, haus, dahaga itu menyelimuti kita. Dan rasa ingin makan juga begitu. Namun kita bisa menahannya. Maka di saat-saat berbuka puasa, di situ luar biasa kegembiraan seseorang, ya, karena ingin berbuka dari siamnya. Dan yang kedua kata Rasulullah SAW, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan kedua adalah ketika bertemu dengan Rabbnya nanti dari kiamat kelak. Wala khalufu fihi atyabu indallah min rihil miski. Dan bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Mungkin di sisi kehidupan kita, orang-orang yang berpuasa ya akan terganggu dari sisi bau mulutnya karena perutnya kosong. Namun ketahuilah wahai saudara-saudariku rahimakumullah, ternyata orang-orang yang berpuasa ya yang memiliki bau mulut itu lebih baik di sisi Allah daripada minyak wangi kasturi. Begitulah indahnya penghargaan Allah dan begitu besarnya balasan Allah kepada orang-orang tersebut. Dan kenapa Allah yang memberikan pahala puasa? Karena memang ibadah puasa ini ibadah rahasia. Seseorang bisa dia berpura-pura loyo, berpura-pura lelah dan capek, dan bisa juga dia berpura-pura lapar dan haus. Tapi siapa yang tahu kalau dia barusan makan? Tapi siapa yang tahu kalau dia barusan minum? Hanya Allah yang mengetahui itu semua. Seorang istri bisa menyembunyikan dari seorang suami dan sebaliknya. Anak bisa bersembunyi dari orang tua dan sebaliknya. Namun kepada Allah tidak ada satupun yang bisa menyembunyikan dirinya. Maka Allah yang akan membalas, Allah yang akan memberikan ganjaran, Allah yang akan memberikan pahala sesuai dengan kadar kesungguhan dia. Ikhwatal iman hafizakumullah, di antara amalan-amalan ringan yang memiliki keagungan dan pahala yang besar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, "Thalathun min kulli syahr, wa Ramadan ila Ramadan, fa hadza shiyamud dahri kulli." 3 hari yang kita lakukan dalam setiap bulan yang disebut dengan ayyamul bid. Ya, kemudian Ramadan ke Ramadan berikutnya ini disebut dengan shiyamud dahri kulli. Ini puasa sepanjang tahun. Ya, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablaha aw qablahu was-sanata allati ba'da. Adapun siam Arafah ya pada tanggal 9 Zulhijjah, aku berharap kepada Allah, Allah ampunkan dosa yang lewat, yang akan datang, dan dosa yang telah lewat. Allah ampunkan dengan hanya berpuasa 1 hari di tanggal 9 Zulhijjah bagi orang-orang yang tidak melaksanakan haji. Maka ternyata 1 hari tersebut yang kita berpuasa, di mana Allah akan berikan ganjaran 2 tahun. Allah akan hapuskan dosa yang kemarin dan dosa yang akan datang. Wa siyamu yaum Asyura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffiru as-sanata allati qablah. Adapun puasa hari Asyura yaitu 10 Muharram, maka aku berharap kepada Allah agar Allah ampunkan dosa yang sebelumnya. Inilah hanya dengan berpuasa 1 hari mengharap ridha Allah, Allah akan ampunkan pada saum Arafah 2 tahun. Dan pada saum Asyura itu 1 tahun yang sebelumnya. Maka ini merupakan sebuah keutamaan yang sangat tinggi dan kelebihan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, ya, agar kita menjaga amalan ringan ini, agar kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam An-Nawawi menjelaskan hadis di atas, pada puasa Arafah yukaffira dzunuba shaimihi fis sanatain, di mana Allah akan mengampunkan dosa orang yang berpuasa tersebut 2 tahun lamanya. Qalu wa mal muradu biha as-saghair, dan mereka berkata muradu biha as-saghair, ya yang dimaksudkan dari ampunan tersebut adalah dosa-dosa kecil. Fa illam takun saghair yurjat takhfif minal kabair. Andai tidak Allah ampunkan dosa kecil, maka kita berharap Allah meringankan dosa besar. Fa illam yakun rufi'at darajatu. Kalau dia tidak memiliki dosa-dosa besar, maka ya Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis
Riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian diikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka ini seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada kita di bulan Ramadan selama 60 atau 1 bulan, 30 hari lebih kurang. Maka kemudian kita ikutkan di bulan Syawal 6 hari kemudian. Maka kalau kita hitung semuanya adalah akan mendapatkan nilai di sisi Allah seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Maka bukankah ini keringanan dari Allah? Bukankah ini kabar gembira dari Allah dan Rasulnya? Bukankah ini kebaikan yang luar biasa dari Allah dan Rasulnya untuk kita sebagai orang-orang yang beriman? Dan di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shama yawman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah, ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka selama 17 tahun. Ya Allah, 1 hari saja Anda berpuasa karena Allah, mengharap ridha dan ampunan Allah, maka 1 hari itu akan dihitung ya selama 70 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala dari selamatnya kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa zahir, maksud dari as-siyam ayyamul ghazw wal jihad, yaqulu Ibnul Jauzi idza utlika dzikr sabilillah fal muradu bihi al jihad. Maka inilah kemudian pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Di dalam hadis yang lain dari Zaid ibn Khalid al-Juhani berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman kana mithlahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Kabar gembira untuk kita wahai kaum muslimin, wahai saudara-saudari yang bersemangat di dalam beramal kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira tentang orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang memberikan makan puasa di bulan suci Ramadan. Maka Nabi menyebutkan barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang diberi makan tersebut, tanpa dikurangi sedikit pun. Maka ini adalah kabar gembira untuk kita, agar semangat di dalam memberikan makanan kepada saudara kita. Ramadan dalam hitungan jari kita akan tiba. Kepada Allah Azza wa Jalla kita bermohon agar Allah sampaikan kita untuk bertemu dengan bulan mulia tersebut, serta diberikan taufik kepada kita untuk mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Di dalam kitab dijelaskan Aridatul Ahwadhi li syarh Sahih At-Tirmidzi, inna Allah bifadlihi 'alal khalqi ajjarahum 'ala mabtalahum bihi min amri wan nahi. Allah dengan segala kemuliaannya, dengan segala karunia-Nya memberikan kepada makhluk ini pahala yang besar ya atas ujian perintah dan larangan kepada mereka. La bistihqaqi wajaba lahum thumma zadahum min fadlihi al-mudha'afata fihi. Kemudian Allah berikan lipatan ganda, lipatan amal, lipatan pahala yang berlipat-lipat sekedar dari apa yang dilakukan oleh seseorang. Thumma zadahu min fadli an ja'ala lil mu'ini alaihi li ghairihi mithla ajri. Orang yang meringankan, yang membantu saudaranya, maka kemudian dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang dibantu tersebut. Bukankah ini adalah kesempatan mahal? Bukankah ini adalah kelebihan? Bukankah ini adalah rahmat yang sangat indah Allah berikan kepada kita kaum muslimin? Maka seperti di dalam sebuah hadis yang lain, barang siapa yang memberikan perlengkapan perang ya, maka ini mendapatkan pahala seperti orang berperang. Sebagaimana Nabi katakan dalam sebuah hadis yang lain, ya man jahaza ghazian faqad ghaza, yang menyiapkan seluruh perlengkapan kebutuhan orang berperang, maka sesungguhnya dia seperti orang yang berperang. Wa taftir, begitu juga dengan orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa.
It'amus sha'im indal iftar, memberikan makan kepada orang yang berpuasa ketika berbuka. Wa yashmal ala zahiri syai'al yasir aidan. Maka di dalamnya terdapat unsur, ya, maka berbahagialah kita di mana Allah berikan kepada kita rezeki, kesehatan, kemudahan, dan kita bisa menikmati. Makanya kita minta kepada Allah sesuatu yang mudah ini, ya, agar Allah mudahkan bagi kita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau jadikan kemudahan padanya. Ya, maka mintalah kepada Allah, mintalah kepada Zat yang memiliki langit dan bumi dan segala apa yang ada di antaranya. Maka Allah yang akan memudahkan segala hal. Allah akan memudahkan segala urusan kita kaum muslimin, kaum muslimat. Mintalah kepada Allah agar Allah berikan itu kepada kita. Ikhwatul iman hafizakumullah. Dari berpuasa kita berpindah di antara amal-amal yang sangat mudah namun memiliki pahala yang besar. Di antaranya Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Ini keutamaan tentang ibadah umrah. Dari umrah yang satu kepada umrah yang berikutnya adalah kafarah, pelebur dari dosa, pelebur atas segala kemaksiatan kita. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada yang pantas diberikan balasan kepadanya kecuali surga. Kecuali surga, subhanallah. Ikhwatal iman. Inilah keutamaan, ya, yang Allah berikan kepada mereka. Ya, orang-orang yang umroh dan orang-orang yang haji. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa betapa besarnya di antara keutamaan ibadah umroh yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Orang yang melaksanakan ibadah umrah di bulan suci Ramadan, maka itu seperti orang yang melaksanakan ibadah haji, pahalanya. Jadi jangan dipahami bahwa umrah di bulan Ramadan itu menyamai pahala di bulan orang yang melaksanakan haji. La fin niyabati 'anil farad. Artinya bukan berarti ini dia terbebas dari rukun haji, tidak. Sekali lagi saya ulangi, orang yang melaksanakan ibadah umroh di bulan suci Ramadan itu pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Apa keutamaan ibadah haji? Ya, seperti yang kita bahas tadi. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Yang mendapatkan haji yang mabrur tidak pantas baginya kecuali surga. Tidak ada yang pantas baginya kecuali surga. Maka orang yang melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan, dia mendapatkan keutamaan melaksanakan ibadah haji. Nah, bukan berarti kalau dia sudah umroh bulan Ramadan dia terbebas dari rukun haji, tidak. Tetapi ini adalah pahala yang dijanjikan begitu besar. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita membahas tentang keutamaan berwudu, keutamaan kita membaca doa, kemudian sujud kepada Allah, kemudian kita bahas keutamaan-keutamaan tentang banyak hal, di antaranya tadi adalah tentang haji dan umrah, maka kita lihat dari sisi yang lain ternyata banyak juga hadis yang membicarakan tentang usaha dan membangun rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan masjid yang kita bangun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man bana masjidan, qala Bukair, hasibtu annahu qala yabti bihi wajh Allah, banallahu lahu mithlahu fil jannah. Subhanallah, ini saudara-saudari yang dimuliakan Allah, yang memiliki uang, memiliki harta yang Allah titipkan kepadanya, kesanggupan dari sisi harta. Berjihadlah Anda dengan cara membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membangun rumah Allah, masjid, dengan mengharap pujian dari Allah semata, tidak mengharap pujian manusia, tetapi mengharap wajah Allah, maka kemudian Allah akan bangunkan baginya rumah seperti apa yang dia bangun di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan makna banallahu lahu mithlahu fil jannah ini yuhtamal mithlahu fil qadar. Ya, seberapa besar dia bangun maka sebesar itu pula Allah buatkan. Wal masaha. Ya, ukuran sebesar apa yang dia buat maka sebesar itu pula yang Allah buat untuk dia di dalam surga nantinya. Kemudian ada juga yang maksud dengan mithlahu itu fi musammal bait.
Wa in kana akbaru masahatin wa ashraf. Ya, seperti rumah itu sendiri. Inilah keutamaan orang yang membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Walau hanya sekedar ya sekecil apapun, yang penting dia memiliki keutamaan yang sangat bernilai di sisi Allah. Wahai saudara-saudari yang dimuliakan Allah, jika di daerah kita, tempat tinggal kita atau di kampung kita, jika tidak terdapat masjid dan kita memiliki kesanggupan uang, harta, maka berfikirlah Anda untuk membangun rumah di dalam surga. Jangan hanya berfikir memperbesar rumah di dunia, tapi berusahalah untuk membesarkan dan membangun rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang di akhirat itu yang kekal abadi yang kita bangun, dan rumah yang dibangun di dunia akan kita tinggalkan, akan habis dan akan hancur. Maka berfikirnya orang beriman selalu melihat kepada urusan akhirat. Di dalam hadis yang lain, di antara amalan yang ringan memiliki pahala yang besar, hadis dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatahu. Ikhwatal iman hafizakumullah. Ini keutamaan di dalam mendatangi majelis ilmu. Ya, mendatangi rumah Allah. Barang siapa yang berjalan menuju rumah Allah yang dia tidak inginkan kecuali untuk belajar kebaikan di dalamnya. Kajian tafsir, kajian akidah, kajian muamalah, kajian akhlak atau kajian tafsir misalnya. Tidak datang ke rumah Allah kecuali untuk belajar ilmu, au yu'allimahu, atau dia datang mengajarkan ilmu, kana lahu, maka baginya ka ajri hajin taman hajjah, seperti orang yang melaksanakan ibadah haji sempurna hajinya. Ya Allah, dengan kita datang ke masjid, ke majelis ilmu, belajar kita di sana, kita pahami apa yang disampaikan, maka kemudian kita mendapatkan seperti orang yang berhaji sempurna hajinya. Begitulah keutamaan yang dibuat di dalam agama kita. Betapa besarnya keutamaan orang-orang yang datang ke rumah Allah dengan tujuan belajar. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan keutamaan salat di masjid Nabi di kota Madinah. Nah, tentu ini kita tidak bisa iri kepada kaum muslimin yang tinggal di sana. Sebagaimana Allah sudah katakan ya, bahwa itulah keutamaan, zalika fadlullah yu'tihi man yasha, karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jangan sampai lisan kita ini berkata atau di hati kita terbesit bahwa Allah tidak hadir, Allah tidak adil di dalam memberikan pahala. Kan kalau dalam hitungan-hitungan kita, orang-orang yang tinggal di Mekah dan Madinah memiliki pahala yang besar jika dibandingkan dengan kita di sini beribadah. Kata Nabi SAW, salatu fi masjidi hadha afdalu bi alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Salat yang dilakukan di masjidku ini adalah melebihi ya seperti orang yang melaksanakan 1000 kali salat di tempat lain kecuali Masjid Haram Mekah. Karena Masjid Haram Mekah memiliki keutamaan yang berlipat-lipat jika dibandingkan Masjid Nabawi. Di Masjid Nabi saja 1000 kali salat, kalau kita melaksanakan 2 rakaat di sana sama dengan 1000 kali salat di tempat lain. Bukankah ini kelebihan? Bukankah ini kasih sayang? Bukankah ini rahmat Allah? Sekali lagi ikhwatal iman. Dan inilah ya sesuatu yang Allah berikan kepada orang-orang yang tinggal di sana. Dan kita tidak boleh merasa iri dengan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Maka yang semestinya kita lakukan ketika kita berangkat ke sana, jangan sia-siakan. Ini terkadang di antara fitnah, ya, kita menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang ada di pasar atau perkara-perkara yang sifatnya adalah hal-hal yang terkait dengan makan dan minuman. Sementara berjamaahnya tidak terjaga, ini tidak baik. Makanya keutamaan salat di Masjid Nabawi itu luar biasa besarnya. Dan begitu juga kalau kita sampai ke kota Madinah, orang-orang yang melaksanakan salat di Masjid Quba, ya salatu fi masjid Quba ka umrah. Keutamaan orang yang salat di Masjid Quba seperti orang yang melaksanakan ibadah umrah. Padahal Anda belum pergi ke Mekah misalnya. Ketika terbang dari Jakarta sampai ke Madinah, Anda 4 hari di sana, kemudian salat di Masjid Nabawi dan Anda mengunjungi Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun dalam Islam.
yang dibangun di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat di Masjid Quba seperti orang yang melaksanakan ibadah umrah. Nabi SAW setelah membangun masjidnya yang sekarang, maka beliau senantiasa datang ke Masjid Quba setiap akhir pekan di hari Sabtu. Datang dalam kendaraan, datang dalam berjalan kaki. Jadi ini keutamaan yang diajarkan Nabi. Maka lakukanlah kaum muslimin. Kalau kita sempat, diberikan Allah kesempatan untuk datang ke tanah suci Madinah, maka jangan sia-siakan untuk tidak berkunjung ke Masjid Quba. Karena memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Nabi SAW mengatakan, man tatahhara fi baiti, yang bersuci dari rumahnya. Kalau di sini ada di hotelnya, summa ata Masjid Quba, kemudian dia datang ke Masjid Quba, fa shalla fihi salatan, dan dia salat di dalamnya. Kana lahu ka ajri umrah. Maka bagi orang ini seperti pahala umrah. Maka inilah keutamaan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah dan orang-orang yang mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman hafizakumullah. Setelah kita membahas dari sisi ibadah, kemudian kita bahas dari sisi keutamaan-keutamaan di dalam membangun tempat-tempat ibadah, kita masuk kepada hadis yang berbicara tentang amalan ringan memiliki pahala yang besar di dalam perkara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkara zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini akan ada beberapa doa-doa dan zikir-zikir. Saya memohon kepada teman-teman dan kepada seluruh kaum muslimin yang di depannya ada pena agar mencatatnya, agar menulisnya sehingga bisa mengulang-ulang dan bisa mempelajari kembali, memurojaah kembali dari apa yang sudah kita sampaikan di sini. Ada sebuah kisah di mana Ibnu Abbas meriwayatkan istri Nabi yang bernama Juwairiyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan beliau di waktu subuh dan dia sedang melaksanakan salat di tempatnya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dia, maka Nabi kembali ke rumah sudah masuk waktu duha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih melihat Juwairiyah berada di tempatnya. Ini menunjukkan ketaatan seorang istri yang salehah, yang luar biasa, yang beriman. Maka para ummahat, ya para anak-anak gadis, ya mari kita contoh ibunda kita Juwairiyah yang taat kepada Allah, yang mengisi harinya dengan ibadah. Ketika Nabi keluar di waktu pagi dan kembali di waktu sudah masuk duha, di waktu duha, maka Nabi masih melihat Juwairiyah di posisinya tadi. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, mazilti alal halillati faraqtuki alaiha, kamu masih duduk di tempat tadi di mana aku tinggalkan kamu? Qalat na'am ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, law qultu ba'daki arba'a kalimatin aw thalatha marratin law wuzinat bima qulti munzul yaumi lawazanathunna. Aku mengucapkan setelahmu 4 kalimat atau 3 kalimat, ya, jika ditimbang apa yang aku ucapkan itu dengan apa yang kamu ucapkan sejak tadi sampai kita berjumpa ini, kalau ditimbang apa yang kamu baca, apa yang kamu lafazkan, apa yang kamu ucapkan dengan 4 kalimat atau 3 kalimat yang aku ucapkan, kata Nabi, maka kalau ditimbang yang aku ucapkan akan berat jika dibandingkan dengan jumlah yang kamu ucapkan. Ikhwatal iman, apakah kalimat ini? Nabi mengajarkan Juwairiyah, subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Inilah kalimat yang diajarkan Rasulullah, singkat, padat, memiliki fadilah yang luar biasa. Kita ulangi, ya, subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ini 5, mari dihafal baik-baik. Kalau diucapkan ini, berapa lama Juwairiyah berzikir, duduk bertasbih tilawah kepada Allah dari saat ditinggal Nabi sampai waktu duha Nabi pulang, maka kalau ditimbang kalimat yang 5 ini jauh lebih berat daripada hanya kalimat yang diucapkan Juwairiyah tadi. Maka Nabi mengajarkan istrinya. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya seorang suami mengajari kebaikan kepada istri. Kalau istrinya belum faham, ajari. Kalau istrinya tidak tahu, maka kasih tahu.
tentang sebuah kebenaran ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain ternyata bunyinya subhanallah adada khalqih, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arsyih, subhanallah midada kalimatih. Inilah salah satu keutamaan dalam bidang doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan-keutamaan zikir dan doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumi mi'ata marrah." Di dalam satu hari itu 100 kali. Kita ulangi, yang ingin mencatat silakan. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali, kana lahu adlu 10 rikab, seperti orang yang membebaskan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan dibebaskan, dicatat baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapusnya 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan, dia mendapatkan penjagaan dari syaitan yaumahu dzalika hatta yumsi, di pagi hari, di hari itu sampai sore. Dibaca pagi hari 100 kali, maka dari dia saat membaca itu dipagar Allah, dilindungi Allah dari syaitan sampai sore hari. Wa illam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa illa rajulun amila aktsar min. Dan di hari kiamat kelak kata Rasulullah, tidak ada orang yang datang sebaik daripada orang yang memperbanyak ucapan ini. Di hari kiamat kelak kita berusaha menjadi orang yang datang dengan penuh iman kepada Allah, dengan penuh harapan, dengan penuh pahala. Tetapi ternyata siapakah orang yang datang kepada Allah dengan sebaik-baik bentuk kedatangan di hari kiamat kelak? Adalah orang yang perbanyak, yang paling banyak mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Maka perbanyaklah ikhwan hafizukumullah di hari-hari yang seperti ini, agar kita mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman hafizukumullah. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan dan akan memberatkan timbangan kita dan sangat dicintai oleh Allah yang Rahman, yaitu kalimat subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi. Inilah kalimat, jika kita perhatikan, subhanallah, mudah, tak butuh berapa lama waktu, sekian waktu, tapi cukup detik saja kita sudah bisa mengucapkan. Namun siapakah di antara kita yang mampu, yang bersungguh-sungguh, yang menjaganya kaum muslimin? Nabi telah mengajarkan solusi kepada kita, jalan yang terbaik untuk meraih surga. Namun adakah kita yang mau untuk menjaga zikir-zikir seperti ini? Andai kita duduk saja di ruangan tamu, ruangan depan rumah kita, duduk dengan berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, ucapkan. Andai di dalam kendaraan kita dari tempat kerja menuju rumah kita, atau dari rumah kita menuju tempat kerja kita, atau kita di pasar kita, atau di kantor kita, dan lain sebagainya. Lisan selalu berusaha untuk mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kalimat zikir yang telah kita baca ini. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Di dalam hadis yang lain, ikhwatal iman hafizukumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala hina yusbih wa hina yumsi, barang siapa yang mengatakan ketika pagi dan sore subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah, 100 kali saja, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdala mimma ja'abi, tidak ada orang yang datang di hari kiamat kelak lebih baik daripada orang yang membaca kalimat tersebut. Illa ahadun qala mithlama qala au zada alaih, kecuali ada orang yang mengatakan seperti perkataan atau orang yang melebihi dari perkataan yang diajarkan tadi.
Ini keutamaan yang luar biasa. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Namun hanya membutuhkan kesungguhan dari kita kaum muslimin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Ya, maka insya Allah akan jadikan kita orang yang datang di hari kiamat kelak dengan sebaik-baik orang yang datang kepadanya. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW memberikan kepada kita sebuah kabar gembira, wahai saudara-saudari rahimakumullah. Ya, Nabi SAW bersabda, ayajizu ahadukum ayyaksiba kulla yaumin alf hasanah. Tak mampukah kalian mendapatkan 1000 kebaikan dalam satu hari? 1000 kebaikan dalam satu hari. Fasa'alahu sa'ilun min julasai, kemudian ditanyakan kepada orang tersebut, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah? Qal, maka Nabi SAW berkata, yusabbihu mi'ata tasbihatin, bertasbih sebanyak 100 kali tasbih. Fayuktabu lahu alfu hasanah, ditulis bagi kita wahai saudaraku, bagi kamu wahai saudaraku 1000 kebaikan. Au yuhattu anhu alfu khati'ah, dan dihapuskan 1000 kesalahan. Allahu akbar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, tidak ada yang paling bagus untuk menolak bala seperti ini daripada memperbanyak kalimat-kalimat tasbih kepada Allah. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Kalimat tasbih ini sangat bernilai di sisi Allah tabaraka wa taala. Ya, sangat agung di sisi Allah, sangat tinggi dan sangat memiliki keutamaan di sisi Allah tabaraka wa taala. Maka ajarkan anak-anak kita, wahai saudara-saudari, para orang tua, ajarkan keluarga kita untuk mengisi hari-hari mereka dengan memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman hafizakumullah. Di dalam hadis yang lain bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita suatu doa, zikir yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Karena ini di dalam doa ini, kenapa disebut dengan Sayyidul Istighfar? Karena di dalam doa tersebut kebaikan tersebut makna pengakuan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita mengajarkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Qala, dengarkan baik-baik wahai saudara-saudari keutamaan orang yang mengajarkan Sayyidul Istighfar. Man qalaha minna nahari muqinan biha, barang siapa yang membacanya di siang hari dan yakin apa yang dibacanya tersebut, famata min yaumihi qabla ayyumsi, dia meninggal dunia sebelum waktu sore tiba, fahuwa min ahli jannah, insyaallah termasuk orang yang penghuni surga. Wa man qalaha minal lail, yang mengucapkannya di malam hari, wa huwa muqin biha, dan dia yakin dengan kalimat tersebut, famata qabla yusbih, dan meninggal sebelum subuh datang, fahuwa min ahli jannah, maka dia tergolong kepada penduduk surga. Ikhwatul iman hafizakumullah, mari kita sama-sama memperbanyak melazimkan doa Sayyidul Istighfar ini, sehingga kita mendapatkan pahala yang sangat agung di sisi Allah, mendapatkan keutamaan. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah setelah kita membaca Sayyidul Istighfar. Tidaklah ada orang yang Allah matikan kecuali di dalam kebiasaannya. Allah akan akhiri hidup seseorang berdasarkan kebiasaannya. Maka kalau kita membiasakan membaca doa, insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan dan senantiasa kita berdoa kepada Allah. Di antara doa dan zikirnya adalah Sayyidul Istighfar, induknya istighfar. Ikhwatal iman hafizakumullah, di antara amalan ringan lainnya yang memiliki pahala yang besar adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam keutamaan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra
orang yang berselawat kepadaku 1 kali, kata Rasulullah, maka Allah akan memberikan selawat kepadanya sebanyak 10 kali. Apa makna selawat Allah kepada hamba? Yaitu rahmat dan dilipat gandakan pahalanya. Rahmat Allah. Maknanya rahmat yang Allah kucurkan kepada orang yang bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman hafizakumullah. Di antara amalan ringan memiliki pahala besar adalah tentang zikir yang Nabi ajarkan ketika musibah menimpanya. Dari Ummu Salamah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun." Tidak seorang muslim yang ditimpa oleh musibah, fa yaqulu ma amarahullah, dan dia berkata, mengucapkan apa yang Allah perintahkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah ma'jurni fi musibati hadhihi wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganjaran terhadap musibah yang menimpaku ini, dan berilah ganti terbaik untukku, illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali Allah akan berikan kepadanya ganti yang terbaik. Ini terjadi pada Ummu Salamah ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka dia baca doa ini. Ayyul muslimina khair min Abi Salamah. Dia bertanya, siapa yang lebih baik dari Abi Salamah? Awwalu baitin hajra ila Rasulillah. Rumah pertama yang pertama hijrah bersama Rasulullah SAW. Thumma inni qultuha, aku katakan, fa akhlafallahu li Rasulullah. Ternyata Allah gantikan yang terbaik dari Abu Salamah adalah Nabi kita SAW. Sehingga Nabi menikah dengan Ummu Salamah. Ini adalah kebaikan yang sangat besar. Musibah apa saja yang menimpa kita, wahai saudara-saudari semua, maka bacalah doa ini. Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Allah akan lipat gandakan. Allah akan berikan kepadanya ganjaran pahala yang luar biasa. Ikhwatul iman hafizakumullah. Di antara amalan ringan dan memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam sebuah hadis yang Nabi sebutkan, afala yaghdu ahadukum ilal masjidi faya'lam aw yaqra'a ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqataini. Tidakkah salah seorang dari kalian yang berangkat ke masjid kemudian dia belajar dan membaca 2 ayat dari kitab Allah, maka itu lebih baik darinya dari 2 naqataini, ya, wa thalathun khairun lahu min thalathin wa arba'un khairun lahu min arba'in wa man a'dadahunna minal ibil. Dan ini menunjukkan betapa besarnya, ya, orang-orang yang membaca dan mengucapkan kalimat-kalimat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim, man qara harfan min kitabillahi falahu bi hasanah, 1 huruf maka diberikan 1 kebaikan, wal hasanah, dan 1 kebaikan bi asyri amsalih, Allah lipat gandakan. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ini kunci-kunci kebaikan kaum muslimin. Ini adalah di mana Allah membuka bagi kita jalan yang sangat baik dan sangat ringkas untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mendekati kitab Allah dan kita membacanya dalam setiap kesempatan waktu yang kita miliki. Ikhwatul iman hafizakumullah. Dan di dalam hadis yang lain, ya, yang memiliki amalan ringan dan yang termasuk amalan ringan dan memiliki pahala yang besar adalah seperti apa yang disampaikan Nabi, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Demi jiwaku yang ada dalam genggaman Allah, sesungguhnya dia menyemai dengan sepertiga Al-Qur'an. Abu Darda meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'jizu ahadukum ma yaqra fi lailatin thulutsal Qur'an, tidak mampukah kalian membaca 1 malam sepertiga Al-Qur'an? Qalu wa kaifa yaqra thulutsal Qur'an, bagaimana itu bisa? Qala qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, itu pahalanya, ya, menyamai sepertiga Al-Qur'anul Karim.
ويكفي هنا أن نورد قول ابن عبد البر من لم يتأول هذا الحديث أخلص ممن أجاب به بالرأي. Ini mari kita fahami sesuai apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara amalan ringan ikhwatul iman yang memiliki pahala besar adalah mendoakan saudaranya sesama muslim. Da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang mukmin kepada saudaranya ya di belakang saudaranya adalah mustajab. Inna ra'si malakun muwakkal. Kepalanya ada satu malaikat yang diutus. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Hari ini alangkah kita membutuhkan wahai saudara-saudari, saling mendoakan di antara kita, saling memohon kepada Allah agar kebaikan itu Allah berikan kepada kita dan kepada saudara-saudara kita. Maka qala al malakul muwakkal bihi, maka malaikat yang diutus itu mengatakan, amin walaka bimithil. Amin ya Allah, kabulkanlah, amin, dan bagi kamu sepertinya. Artinya doa yang seperti ini sangat kita butuhkan. Jangan bakhil mendoakan saudara-saudarinya. Jangan bakhil mendoakan orang-orang yang terdekat dengannya. Doakan kaum muslimin, saudara-saudarinya di mana, di belahan dunia, agar kebaikan. Karena doa yang kita ucap itu tidak akan mendatangkan kerugian sedikit pun, bahkan mendatangkan kebaikan. Yang pertama mustajab. Kalau dia mustajab, kita mendapatkan kebaikan seperti apa yang Allah berikan kebaikan kepada saudaranya. Ini amalan ringan kaum muslimin, membutuhkan kesungguhan saja. Maka mari kita amalkan hadis-hadis seperti ini, anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini, sehingga kita bisa melaksanakan dan bisa menghidupkan hari-hari kita dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal ringan namun memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang bisa yang kita sampaikan pada sore ini insya Allah menjadi panduan bagi kita bersama, dan mudah-mudahan menjadi amalan baik bagi kita bersama kaum muslimin. Yang mengetahui dalil maka ajarkanlah kepada saudaranya, karena Nabi SAW mengatakan man dalla ala khairin kafa'ili. Mari kita jadikan mata rantai kebaikan dalam kehidupan kita. Ajarkan satu hadis, keutamaan hadis ini, amalan ringan namun bernilai tinggi. Insya Allah kalau dilakukan oleh saudaranya maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi pertemuan kita dan Allah selamatkan kita dari segala keburukan, bencana dan segala bentuk penyakit yang mengerikan. Wallahu taala alam bissawab. Barakallahu fikum. Jazakallahu ya Ustaz atas ilmunya yang disampaikan pada sore hari ini. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp. Kita jawab pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah sabar tidak ada batasnya Ustaz? Bagaimana jika kita tidak bisa sabar karena sesuatu yang diberlakukan seseorang sudah sampai tingkat yang tidak bisa ditoleransi? Mohon nasihatnya Ustaz, apakah masih bisa kita memperoleh pahala sabar yang tidak terbatas tersebut? Jazakallahu khairan. Jazakallah khairan atas pertanyaan bahwa apakah sabar tidak ada batasannya. Kesabaran seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, seseorang dianggap sabar itu ketika dia pertama kali mendapatkan musibah. As-sabru 'inda satmatil ula. Kesabaran itu dianggap kita orang sabar bagaimana sikap yang lahir dari kita. Ketika musibah itu kita dapatkan, maka bagaimana sikap kita? Apakah seperti yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inna satmatil ula tadi, dan lalu kemudian sikap yang lahir adalah kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah, seraya dia mengatakan Allah ma'jurni fi musibati hadhihi, ya Allah berikanlah aku ganjaran di musibah ini, wa khlufli khairan minha, beri aku ganti yang terbaik dari apa yang hilang dariku. Maka insya Allah kalau ini akan termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesabaran di dalam ujian
tentulah sangat dituntut dan sangat penting. Karena Nabi menyebutkan tidaklah Allah akan berikan ujian kepada seseorang ya kecuali pada kadar kemampuan orang tersebut. Itulah ujian kita. Itulah ujian kita. Ya, Allah ingin menguji dikarenakan Allah ingin angkat derajat kita. Maka disinilah bedanya nanti. Apa bedanya antara kesabaran yang merupakan adalah ujian kita atau ini siksaan. Maka setiap sesuatu yang tiba pada dirinya berupa sesuatu yang tidak diinginkan, maka kalau ini adalah sikap yang dilahirkan adalah pujian kepada Allah, istirja kepada Allah, mengetahui adalah Allah yang memberikan, insya Allah ini adalah di mana Allah ingin meningkatkan derajatnya. Di mana Allah ingin meningkatkan derajatnya, mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun ketika ujian itu tiba dan tidak mengetahui dan tidak bersikap seperti apa yang disampaikan Rasulullah SAW, maka ini tentu tidak menjadi amal yang akan meningkatkan derajatnya insya Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabaran itu tentu dipandu oleh agama, dan kesabaran tidaklah Allah berikan ganjaran kecuali pahala yang besar, sebagaimana Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Di antara keutamaan orang sabar, maka pahalanya seperti yang Allah sebutkan digolongkan kepada orang-orang yang tanpa dihisab di hari kiamat kelak. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua yang juga masuk melalui pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu amalan yang mulia tadi adalah menyiapkan segala sesuatunya bagi orang yang berperang. Nah, apakah para tenaga kesehatan yang berjuang pada saat ini dalam penanganan penyebaran COVID-19 termasuk di dalamnya? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik akhil karim. Naam, orang-orang yang berjuang di garda terdepan di dalam berkhidmat menyelamatkan umat, menyelamatkan kaum muslimin di negeri ini dan di manapun berada, yang mereka bekerja siang dan malam, ya bekerja dengan luar biasa, memberikan obat dan penanganan secara intensif kepada orang-orang yang dalam penanganan virus COVID-19 atau disebut dengan virus corona hari ini. Maka saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mereka semua para tenaga medis yang berjuang, para dokter dan seluruh tim yang bekerja siang dan malam dan memberikan waktu yang tidak sedikit tenaga dan pikiran, maka narju minallah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami doakan wahai saudara-saudariku para tenaga medis dan seluruh tim yang berada di garda terdepan di dalam penanganan virus ini dan seluruh elemen yang terkait di dalamnya, para pemerintah dan seluruh unsur yang bekerja di dalam menangani ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar, memberikan ganjaran yang tak terhingga kepada saudara-saudara kami yang bekerja keras di dalam meringankan dan dan mencegah virus COVID-19 ini. Ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan pertanyaan yang masuk juga melalui pesan singkat WhatsApp dari Ibu Lina yang tinggal di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang ibu berdosa jika memukul anaknya untuk satu kebaikan? Terima kasih Ibu Lina di Batam. Pertama saya ingin sampaikan
tentang hukuman memukul di dalam Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan kita, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswah kita, dan di dalam hal ini dikisahkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, pembantu beliau, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memukul dengan tangannya kecuali di medan perang. Jadi Aisyah juga menceritakan bahwa Nabi SAW sangat santun, dan Nabi SAW adalah orang yang sangat penyayang, tidak pernah memukul kecuali di medan pertempuran. Nah, di dalam kaitan pendidikan anak kita, Bu Lina, bahwa ada konsep yang mesti kita pahami. Pukulan itu memang dibolehkan di dalam ajaran kita, seperti apa yang Nabi sebutkan di dalam hadisnya, ya, ketika anak-anak kita berusia 7 tahun, maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita, muru auladakum bis salati wahum abna sab'a sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk salat ketika mereka di usia 7 tahun. Perintah. Usia 7 tahun, bahasa orang tua kepada anak adalah perintah. Kerjakan salat kamu, jaga auratmu nak, keluar dengan jaga menutup auratmu, dan seterusnya. Ketika Ramadan nanti tiba, maka perintahkan, kamu sudah mulai puasa nak, usia kamu sudah 7 tahun. Nah, ketika usia 7, 8 sampai 9 tahun itu usia evaluasi, usia pengawasan, dan itu bersungguh-sungguh kita di dalam mengawas mereka. Jangan sampai pengawasan hanya pada sholat maghrib saja, tetapi subuh tidak, isya tidak, zuhur, asar tidak. Nah, ini tidak benar. Tetapi Allah perintahkan kepada kita, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kamu untuk salat dan bersabarlah di dalam pengawasannya. Kerjasama suami istri sangat dituntut di dalam pengawasan anak, di dalam melaksanakan ibadah salatnya. Namun Nabi SAW memberikan sebuah kalimat, wadribuhum 'alaiha wahum abna 10 sinin. Berikanlah pukulan kepada anak kita di usia 10 tahun. Kalau seandainya anak itu tidak mau melaksanakan salat dengan baik. Kalau kita hitung-hitung secara matematika, Bu, anak kita di usia 7 tahun sudah diperintahkan untuk melaksanakan salat. Maka salat dilaksanakan 5 kali sehari. Ya, kali 365 hari. Coba dihitung. Dan kali 3 tahun, lebih kurang 5.000 lebih perintah solat itu diberikan ke telinga anak. Maka Islam sangat logis. Islam tidak datang memberikan perintah lalu kemudian hukuman, tetapi ada proses yang dilewati. Sudah 5.000 kali perintah yang disampaikan kepada anak, maka sudah wajar Rasul memerintahkan kita untuk memberikan pukulan. Nah, tentu pukulan ini bukan pukulan yang mematahkan dan menyakiti anak kita, namun pukulan yang mengarahkan anak kita untuk pendidikan, biar dia tersadar bahwa pentingnya sholat, penting menjaga aurat, pentingnya kita berpuasa, dan pentingnya ibadah-ibadah yang lain. Tujuan pukulan bukan untuk membalas dendam, bukan untuk melampiaskan sakit hati kepada anak kita. Pukulan yang diberikan adalah pukulan pendidikan, pukulan yang menunjukkan kasih sayang, bukan pukulan agar anak kita ini sakit, ya, dengan pukulan kita itu, dan dia merasa terlukai dengan pukulan. Bukan itu. Tapi itulah bahwa sekali lagi saya katakan bahwa merilmui, terus kita belajar bersama di dalam memahami. Insya Allah kalau pukulan yang diberikan oleh seorang bunda untuk perbaikan anak, insya Allah Ta'ala tidak akan dianggap berdosa di sisi Allah kalau pukulan itu untuk perbaikan. Kalau anak nggak mau sholat, sudah diajari sejak usia 7 tahun, tidak mau taat kepada Allah, maka ini kita sebagai orang tua sudah dibolehkan oleh Nabi SAW untuk memberikan sedikit evaluasi berupa pukulan pendidikan dan bukan pukulan melukai dan mencelakainya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jazakallah ya Ustaz. Selanjutnya kita masuk pertanyaan juga melalui pesan singkat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beritanya besok di Kota Pekanbaru atau di Riau diberlakukan PSBB atau pembatasan sosial PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Bagaimanakah sikap kita, Ustadz, agar tetap bisa meraih pahala? Sementara kami adalah dari kalangan ekonomi bawah yang kesehariannya harus berusaha bisa mendapatkan rezeki. Bukan seperti saudara kita yang ASN yang bulanannya sudah aman. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik wa saudaraku atas pertanyaannya. Dan pertama saya katakan doa untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan keluarga kita bersama di dalam ujian ini. Yang kedua, saya sampaikan doa juga agar Allah berikan pahala yang besar kepada kita semua yang selalu bersabar dan mengharap ampunan kepada Allah, yang terus berusaha meningkatkan diri dengan ketaatan dan amal-amal kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat seperti ini. Yang ketiga, ya, sesuai dengan arahan yang diterbitkan oleh pemerintah kita bahwa Pekanbaru, kota Riau, Pekanbaru khususnya atau Riau secara umum tidak lagi pada zona hijau atau zona aman, namun sudah masuk zona merah. Ini artinya kita lebih waspada dan berhati-hati di dalam bergaul dan di dalam berinteraksi dengan saudara-saudari kita, karena berdasarkan info wallahu taala alam bahwa sudah ada penularan secara internal di antara orang-orang di kota Pekanbaru. Maka wahai saudaraku, wahai saudariku yang semoga dijaga dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kalau memang itu adalah kondisinya, maka silahkan untuk melapor ke daerahnya, di wilayahnya, karena pemerintah kita akan memberikan bantuan, akan memberikan secara berkala bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh saudara masyarakat Kota Pekanbaru. Saya kira untuk segera mendatangi, melapor diri kepada Pak RW atau Pak RT sehingga terdata kepada saudara-saudari dan kaum muslimin yang membutuhkan bantuan dari pemerintah kita. Kemudian sikap kita, kalau memang seandainya harus berikhtiar, berusaha mungkin jualan di pasar ataupun melakukan aktivitas yang mendatangkan hasil, maka jangan lupa wahai saudaraku untuk berdoa kepada Allah. La yusibana illa ma kataballahu lana. Kita tidak akan ditimpa musibah kecuali apa yang telah takdirkan untuk kita. Bacalah doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, dengan nama Allah yang tidak akan ada terjadi musibah apapun dengan namanya di langit dan di bumi. Ya, bacalah 3 kali di pagi dan di sore hari. InsyaAllah Allah akan jaga dan Allah selamatkan kita. Kemudian berta'awuzlah, berlindunglah kepada Allah seperti diajarkan oleh Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq min kulli ainin lama wa min kulli syaitanin wahama. Kemudian berlindunglah kepada Allah dengan mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Berlindung kepada Allah dari segala bentuk penyakit-penyakit yang Nabi sebutkan dalam doa tadi. Kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, berikhtiarlah dan bertawakallah kepada Allah dan berlindunglah kepadanya, karena Allah lah yang akan menjaga kita semua. Maka wahai saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, sekali lagi kalau memang harus berikhtiar dan lakukanlah ikhtiar tersebut sesuai dengan protap yang telah diatur oleh pemerintah kota kita dan oleh pemerintah kita. Dan sekali lagi saya katakan, kalau memang sekiranya kita termasuk kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan, maka kalau ada imbauan dari pemerintah kita untuk pendataan, maka laporlah diri kita segera
kepada tempat yang berwenang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dan seluruh kaum muslimin kaum muslimat untuk bisa menjalani kehidupan kita bersama. Dan semoga Allah angkat segala kesulitan-kesulitan kita dari dan segala mara bahaya dari diri dan keluarga kita. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.